Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah i'tikaf yang insyaallah semoga dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikan kekuatan untuk menghambakan diri kepada Allah. Terlebih masih diberikan kemudahan untuk mengecas iman. Ya. Pertama tentunya alhamdulillah semakin merapat ya penghujung ini hari ke-26 dan nanti malam hari ke-27 sebagian salaf ada yang sampai memastikan walaupun tidak bisa dipastikan. Maksudnya berharap dengan harapan kuat kalau Lailatul Qadar itu terjadi pada 27, malam 27. Namun sekali lagi memastikan tidak bisa ya. Namun semoga di malam kalau sudah lewat kita telah isi dengan sempurna, dan kalau belum lewat barangkali nanti malam wallahu alam semoga kita lebih kuat lagi menyempurnakan insyaallah. Kembali bahwa ya dalam perjalanan hidup bila ingin selamat yang wajib senantiasa dijaga adalah apa? Fluktuasi iman. Fluktuasi iman. Karena kita ma'asyal muslimin mengetahui bahwa al-imanu yazidu wa yanqus. Iman bertambah dan berkurang. Ya. Sementara kita ingin menghadap Allah dalam keadaan apa? Iman berkurang apa bertambah? Nah. Na'udzubillah. Kita menghadap Allah, iman dalam keadaan kendor. Apalagi iman lepas, na'udzubillah. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian menjaga dan menambah iman? Bagaimana seorang muslim bisa menjaga dan menambah iman? Tidak ada jalan untuk menjaga dan menambah iman kecuali dengan ilmu. Ya. Kecuali dengan ilmu. Saya ingin tanya. Mungkin dalam perjalanan hidup kita ada cerita baheula. Ada cerita dulu. Cerita lama.
Yang satu ustaz, ana dulu nggak kenal masjid. Yang satu ustaz, dulu ana tidak berjilbab. Yang satu ustaz, dulu yang didengar goyang dompet. Hah? Musik. Ya. Yang satu ustaz, dulu nostalgia malam Jumat ke kuburan. Ya, dulu amalan jauh dari sunnah. Dulu boro-boro kenal puasa Senin Kemis. Ramadan ge bolong-bolong. Pernah tidak ada cerita itu? Pernah tidak? Mungkin bagi sebagian kita pernah. Ada cerita di masa sangat terpuruk iman kita. Tapi sekarang Ustaz alhamdulillah. Masya Allah. Aurat terjaga. Ya, yang haram-haram senantiasa dijauhkan. Insya Allah 5 kali mondar-mandir ke masjid. Ya. Kapan itu? Subhanallah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita cahaya ilmu. Ya. Ketika Allah anugerahkan kita cahaya ilmu. Ilmu yang manfaat. Pas sudah ngaji Ustaz, alhamdulillah. Anak diajak teman ngaji. Datang ke majlis ilmu. Ya. Maka ma'asyiral muslimin. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, al-ilmu minal iman bimanzilatir ruhi minal jasad. Kedudukan ilmu, kata beliau, pada keimanan seseorang seperti ruh di dalam jasad. Kedudukan ilmu pada keimanan seseorang seperti ruh di dalam jasad. Ya. Insya Allah kebayang ya. Jasad terpisah dari ruh. Kira-kira apa? Is dead. Mati. Jasad terpisah dari ruh, mati. Maka kata beliau, fala imana. Maka tidak akan ada iman atau tidak akan sempurna iman seseorang bila ya fala imana bila ilm, tanpa ilmu. Ya, oleh karena itu kaum muslimin, Allahu akbar. Kewajiban menuntut ilmu sebetulnya bukan sekedar kewajiban. Betul, menuntut ilmu itu kewajiban. Talabul ilmi apa? Fariidatun ala kulli muslim. Hati-hati nih. Menuntut ilmu itu betul kewajiban, tapi wallahi bukan sekedar kewajiban. Tapi menuntut ilmu itu adalah kebutuhan primer. Bukan sekunder apalagi tersier. Menuntut ilmu kebutuhan primer bagi kebahagiaan Anda, bahagia yang mutlak dunia dan akhirat. Oleh karena itu jangan ada kisah dalam perjalanan hidup kita, kisah tanpa ada nuntut ilmu atau semangat nuntut ilmu. Survei membuktikan, ya, mohon maaf, tidak sedikit dari saudara kita, masyarakat kita, bagaimana kehidupannya? Bagaimana kehidupannya? Kurang mengenal Allah. Ya? Jangan di kota, sekarang di kampung, wanita yang tidak menutup aurat, biasa. Parabola, tahu parabola? Parawan bobol ti heula. Parawan bobol ti heula. Nonton. Zina, judi, ya, gitu, khamr, narkoba. Belum lagi bahas tentang kesyirikan, ya, amalan-amalan ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi.
Itu semuanya tidak ada lain sebabnya kecuali kejahilan. Menjauhnya umat ini dari ilmu dan majelis ilmu. Subhanallah. Sekarang lebih terasa lagi. Dulu di zaman mungkin antum yang sudah tua-tua ini, atau kita ini yang sudah mulai masuk tua nih. Dulu di kampung, ya Allah, ba'da maghrib tuh bawa obor. Saya sering cerita, saya mengalami masa kecil tidak ada listrik di kampung. Ngaji pakai obor. Ya, gitu. Subhanallah, ba'da maghrib itu pemuda-pemuda pakai sarung, pakai obor datang ke guru ngaji. Sekarang apa coba? Hah? Sekarang nih main HP. Tidak kenal lagi ngaji pemuda-pemuda kita hari ini. Maka ma'asal muslimin, ya, sudahlah. Tidak usah ngurusin orang lain. Dahulu, walaupun perlu kita perhatikan, minimal kita bisa ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita dan keluarga kita. Jangan ada di lingkungan keluarga kita, anak kita, istri kita yang bodoh. Ajak semuanya nuntut ilmu, namun tentunya dengan standar ilmu yang sudah saya jelaskan di awal. Maaf ya, lebih baik Anda tidak nuntut ilmu daripada menuntut ilmu semakin sesat. Lebih baik Anda jadi orang awam daripada Anda hadir ke majlis ilmu tapi majlis yang menyesat. Lebih baik Anda jadi orang awam. Orang awam adabnya lebih ringan walaupun diadab daripada orang berilmu tapi ilmunya keliru, salah. Mulang pesantren jualan cimat. Pulang pesantren ngajak orang ke kesyirikan misalnya. Na'udzubillah. Pulang kuliah, ya, bukan semakin sholat, semakin rambut panjang, ya, celana robak-robek, bahkan tidak sedikit meyakini tidak ada Allah di alam semesta itu. Na'udzubillah. Maka ya perlu hati-hati. Baik. Kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Ya, kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman wa rizqan wa amalan mutaqabbala. Baik. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita. Subhanallah ya. Enggak kerasa ya. Sudah ini hari ke-6. Tinggal 4 hari lagi. Sementara besok 2 hari akan sedikit tersibukkan. 2 hari ini ya. Hari ini rencana kami ngundang kecamatan Muspika buka di sini. Ya, nanti sore kita mengundang Muspika dan juga FSPP, Forum Silaturahmi Pondok Pesantren Banten. Ya. Buka di sini. Dan esok harinya juga ada acara dengan masyarakat. Mungkin tidak ada kajian besok. Karena acaranya jam 9 sampai selesai. Paling kajian asar. Semoga Allah mudahkan insyaAllah ya. Baik. Saya sih tadinya semoga ini selesai. Dan kembali merefresh fikih jenazah. Ya. Di akhir fikih jenazah. Sehingga pulang andum. Ya sebelum dimandiin bisa mandiin orang. Sebelum dikafani bisa ngapanin orang. Allahul musta'an. Semoga kita husnul khatimah. Baik. Ya, pembahasan kita ma'asal muslimin, pembahasan yang kemarin Ustaz Taufik menyinggung tentang buku dan kitab Ta'zimus Shalah. Allahu akbar. Mengagungkan salat. Dan tentunya Pak Bu, salat atau sesat, gitu aja. Salat, kalau tidak sesat, gitu aja. Siapa yang bilang? Allah.
di dalam surat Maryam ayat berapa coba itu? Ya. Surat Maryam. Iya. Ayat 59. Apa kata Allah? Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Akan ada setelah mereka generasi. Ini kabar-kabari Allah Rabbul Alamin. Akan ada setelah mereka generasi yang seperti apa? Adha'us salawat. Yang suka adha'us salah. Yang suka nyanyiakan salat. Generasi yang tidak perhatian dengan salat. Menyanyiakan salat. Baik. Kalau sudah generasi itu adha'us salat, sama dengan wattaba'us syahawat. Itu mau tidak mau. Maka mereka pun akan mengikuti syahwat. Salat ditinggalkan sama dengan syahwat, hawa nafsu. Fasawfa yalqawna ghayya, ya, maka mereka akan terjerumus kepada kesesatan. Allah. Ya. Mereka akan terjun pada kesesatan. Jadi, meninggalkan sholat sama dengan mengikuti syahwat dan akhirnya adalah kesesatan. Subhanallah. Karena kenapa? Karena sholat itu safety, Pak Bu. Safety. Ya, sebagai penjaga. Ayatnya masyhur. Wa aqimis shalah. Tegakkan salat. Ulah sampai itu salat. Tegakkan salat. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Safety. Sesungguhnya salat itu bisa menjaga. Ini Allah yang bilang. Anil fahsya, dari perbuatan keji. Wal munkar, dan kemungkaran. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, apapun yang terjadi, perbuatan keji dan mungkar di tengah umat ini, ya, salah satu sebabnya adalah mereka atau ketika mereka melalaikan sholat atau menegakkan sholat tidak sempurna. Karena tidak mungkin Allah salah. Tidak mungkin Allah dusta. Ya. Orang tidak sholat mustahil terjaga. Abadan. Orang tidak sholat mustahil terjaga. Abadan. Lalu Ustaz, bagaimana kalau ada orang sholat korupsi jalan. Sholat judi jalan. Sholat tidak berjilbab. Tidak menutup aurat. Sholat, terkadang dia minum khamar. Sholat terjerumus kepada zina. Sholat, tapi dia pun masih melakukan kesyirikan. Sholat, kadukun jalan. Ya. Sholat, nyambat-nyambat yang sudah mati jalan. Sholat, tapi maaf, amalan-amalan yang menyelisih Nabi, menyelisih sunnah, di atas bid'ah, jalan. Maka pertanyaannya, yang salah, ya, Allah dengan janjinya atau dia dengan sholatnya? Jangan pernah nyalakan Allah. Berarti ada wrong. Berarti ada kesalahan di dalam sholat. Karena mustahil Allah salah. Allah sudah menjamin inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka
sesuai dengan kadar kekuatan sholat seseorang, di situ seseorang terjaga. Siapapun. Hatta maaf ya, bukan kalangan awam, hatta kalangan ustadz, kalangan kiai, kalangan da'i. Semua manusia, wanita, laki-laki. Kekuatan kesolehannya, kekuatan terjaganya dari keji dan mungkar, sesuai dengan kekuatan sholatnya. Ya. Oleh karena itu Pak Bu, subhanallah. Kalau ingin melihat si fulan itu gagah atau tidak, soleh apa tidak, baik apa tidak, apa yang dicek? Kalau hati nggak bisa urusan dia dengan Allah. Yang dicek sholatnya. Abdullah bin Mubarak. Dulu. Kata mereka, kunna idza aradna an na'khudhal ilma an ahadin, kami ini kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang calon guru kami kalau ingin mengambil ilmu dari seseorang calon guru kami, ra'aynahu fi salatihi. Kami cek dulu calon guru kami salatnya. Ya. Kami cek dulu calon guru kami salatnya. Tentunya setelah akidah. Fa in ahsana salat, bila kami lihat calon guru kami salatnya gagah, bagus, akhadna, kami akan ambil ilmu dari dia. Wa in asa'a salat, tapi ternyata guru kami, ya calon guru kami salat nage koprat kapret keprot. Salat nage telo ka masjid. Ya. Salat nage teu endah, enggak bagus. Tarokna, kami tinggalkan calon guru kami itu. Salat. Barometer seseorang itu salat. Makanya punten ibu-ibu, lamun rek gaduh, kalau kita mau punya menantu, yang ditanya apanya? Gajinya apa salatnya? Di mana kerjanya? Hah? Awas. Termasuk kalau kita mau ngambil rekan kerja atau pegawai, cek dulu salatnya. Ya. Cek dulu bagaimana dia salatnya. Salatnya sempurna atau tidak. Masya Allah. Maka ini ikhwah, inilah barometer. Baik. Jangan tidak salat. Salat saja masih terancam. Qala Allah Azza wa Jal, fawailul lil musalli. Celaka. Lembah di neraka. Bagi yang salat. Waduh, musibah. Salat juga diancam juga. Tetapi salat yang seperti apa? Kata Allah, teruskan. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Mereka yang lalai di dalam salatnya. Bapak Ibu. Subhanallah. Saya ingin tanya. Atau kita katakan. Allah, Pak Bu, di awal surat Al-Baqarah, menyebutkan 3 kelompok manusia. Ada yang bisa menyebutkan? 1, muttaqin. 2, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum. Kafir. 3, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Siapa dia? Munafik. Sekali lagi. Allah menyebutkan muttaqin, Allah menyebutkan kafirin, Allah menyebutkan munafiqin. Bidarkil asfali minan nar. Kerak neraka. Saya ingin tanya. Apa yang bisa membedakan secara zahir? Ini muttaqin, ini kafirin, ini munafiqin.
Yang tertinggi apa? Ya dohir. Kalau akidah jelas itu. Nomor 1. Tapi itu kan perkara batin. Keyakinan. Maka secara dohir. Hudal lil muttaq. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Teruskan. Tuh. Secara dohir. Yang membedakan dia muttaqin, dia mukminin, alladzina yuqimuna shalah. Mereka yang menegakkan salat. Baik. Kafir, orang kafir, kata Nabi, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-salah. Perbedaan antara kita dengan orang kafir salat. Faman tarakaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkannya, maka dia telah kafir. Jelas. Perbedaan kita dengan orang kafir sholat. Ya karena sholat ini, kalau zakat tadi itu. Kalau Ramadan, ya cuma sebulan setahun. Ya. Kalau zakat bagi sebagian orang saja, saya tidak yakin semua yang ada di sini bayar zakat. Bahkan mungkin bisa nerima zakat. Karena kismin. Haji juga tidak semuanya orang haji. Betul. Ya? Karena tidak semuanya orang mampu haji. Tapi sholat. Tidak ada berita acara libur sholat. Ya? Yang sehat sholat. Yang sakit sholat. Yang mukim sholat. Yang musafir sholat. Wanita salat kecuali dalam keadaan haid, yang tidak, yang laki-laki salat. Rakyat pemerintah, ya, bahkan dari kecil, nggak ada hadis tentang perintahkan, hadis ya, nggak ada. Perintahkan haji dari kecil, perintahkan zakat, walaupun zakat itu bagian harta, tapi salat, muru auladakum bis salati inda sab'in. Mulai perintahkan salat, berapa umurnya? 7. Sepak. Dikelepak. Dribuhum. Pukul dia. Pukul. Inda asrin. Ketika sampai 10 tahun belum mau sholat. Benar-benar dipukul. Ya, antum jangan sayang. Jangan kasihan. Justru lebih kasihan kalau dia tidak sholat. Ya. Itu kafir. Ibadah harian kita, sholat. Ya Allah. Taib. Itu kelompok kafir. Taib kelompok munafik. Apa yang menjadi ciri yang dohir dari munafik? Hah? Coba dicek dalam ayat. Hah? Surat An-Nisa. Ayat 143. 42. Apa kata Allah? Ketika Allah menyifati orang munafik. Innal munafiqina yukhadi'un Allah. Orang munafik itu nipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Padahal Allah yang nipu mereka. 1. Ini sisi akidah. Lalu, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu, kalaupun negakin sholat, Allahu Akbar, mereka tegakkan dengan dalam keadaan malas. Tidak punya etos. Kaslan. Tahu kaslan itu? Ada di sini Siti Kaslan ayah. Muhammad Kaslan ayah itu dia. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Malas, tidak punya semangat. Ditambah lagi, yura'unan nas. Mereka pun pas melakukannya ria. Ingin dipuji. Ada 3 sifatnya. Malas, ria. Yang terakhir, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ketika sholatnya pun boro-boro ingat Allah. Itu ingat sama sekali ke Allah. Kecuali sedikit. Itu orang munafik. Makanya kata Nabi, asyadus sholati ala munafikin as-sub'u wal-atama.
Semua sholat malas, khususnya sholat subuh dan sholat isya. Subuh masih gelap, isya sudah gelap. Sementara mereka sholatnya tadi yura'unan nas, ya, alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum yura'una wa yamna'unal ma. Riya, ingin dipuji. Ya, apalagi bab apa? Apalagi bab kemarin Ustaz Taufik sudah jelasin, bab ke masjid. Makanya Pak, di zaman Nabi, di zaman sahabat, kalau ingin tahu, ngecek si fulan munafik atau tidak, gampang. Kalau 5 kali ke masjid berarti bukan munafik. Tapi kalau jarang ke masjid atau tidak ke masjid, dia munafik. Itu di zaman Nabi. Kemarin kan, perkataannya sudah disebutkan. Walau qad ra'aituna. Kami para sahabat telah bersepakat, telah berpendapat. Wa ma yatakhallafu anha. Tidaklah ada seseorang yang menyelisihi sholat berjamaah. Dia tidak berjamaah, tidak suka berjamaah. Illa munafiqun ma'lumun nifaq. Kecuali di tengah kami, berarti dia seorang munafik yang jelas. Kalau kaidah ini dipakai hari ini, Allah. Berapa munafik di kampung antum? Habis. Ya. Allahu Akbar. Ya. Maka ma'asyar muslimin rahimakumullah. Itu di dunia. Allahu Akbar. Standar. Baik seseorang salat. Ternyata gayung bersambung. Ya. Awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdi as-salah. Nanti dari kiamat, pertama kali yang akan dihisab, ditanya, diaudit dalam urusan penghambaan kita kepada Allah, apa itu? Salat. Ya. Wa in saluhat sairu amali. Ya, wa in fasadat sairu amali. Kalau salatnya bagus, maka include dia sebagai magnet, semua amalnya akan ikut bagus. Dan kalau sholatnya burik, bin buruk, jelek, fasadat sairu amali, semua amalnya buruk. Dan ini betul-betul seperti itu. Sama kayak tadi, di dunia kalau si fulan sholatnya jelek, jangan diharap. Sebagaimana di akhirat, bila sholatnya jelek, na'udzubillah. Makanya kata Nabi, man hafadha 'alaiha. Siapa yang senantiasa menjaga sholat? Ini Pak. Man hafadha 'alaiha. Siapa yang senantiasa menjaga sholat? Kanat lahu burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Ya. Burhanun wa najatun yaumal qiyamah. Maka burhanun wa nurun wa najatun yaumal qiyamah. Siapa yang senantiasa menjaga sholat, maka dia memiliki hujjah, penyelamat, dalil. Wa nurun, dan memiliki cahaya. Dan memiliki jaminan keselamatan di hari kiamat. Siapa yang menjaga sholat. Wa man lam yuhafidh 'alaiha. Dan siapa yang tidak menjaga sholat, ya, lam takun lahu burhanun wala nurun wala najatun wa husyira ma'a fir'auna wa qaruna wa ubay bin khalaf. Na'udzubillah. Tidak ada dalil keselamatan baginya, tidak ada cahaya dan tidak ada keselamatan, dan dikumpulkan bersama siapa katanya? Qarun, Fir'aun dan Ubay bin Khalaf. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Maka ma'asyarul muslimin, suatu saat penduduk neraka ditanya, ma salakakum fi saqar? Ma salakakum fi saqar?
Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor ini? Ada neraka namanya apa? Sakor. Ma salakakum fi Sakor. Apa jawabannya? Qalu lam naku minal musalli. Mereka berkata, qalu lam naku minal musallin. Dulunya kami bukan termasuk orang yang sholat. Na'udzubillah. Ayo. Makanya Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Sebagaimana setelah tauhid, rukun kedua adalah sholat dalam rukun Islam. Sholat rukun keberapa? Rukun kedua. Syahadatu an la ilaha illallah wa iqamis shalah. Maka perkara yang paling utama untuk kita sempurnakan pada diri kita dan keluarga kita, salat. Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salat wastabir 'alaiha. Teruslah perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar. Sabar. Makanya Luqman di antara nasihat kepada anaknya apa? Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Itu nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Tegakkan salat. Tegakkan salat. Maka Bapak Ibu, awas nih tanggung jawab kita. Anak yang tinggal di jauh ditelepon. Apa? Nah, THR. Bukan. Nah, sudah sholat belum? Istri yang lagi kita jauh dari sana sudah sholat belum? Begitu juga suami, ayah, bunda. Diingatkan sholat, perintahkan sholat. Subhanallah, saya mungkin 3 bulan yang lalu kedatangan tamu seorang anggota komite ulama di Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Ghalib, dan saya membersamai beliau selama 10 hari di Indonesia ini. Dan kebetulan juga beliau yang bangun masjid ini sendirian. Ini masjid dibangun oleh salah seorang anggota komite ulama di Saudi Arabia, Syekh Profesor Dr. Ghalib. Dan beliau sering ke sini. Perjalanan terakhir saya membersamai beliau safar. Dari mulai Bogor, terus mana-mana ya. Subhanallah, saya perhatikan. Setiap datang waktu sholat, dia telepon anak-anak. Setiap datang waktu sholat. Dia telepon anak-anak. Dan saya kenal anak-anaknya. Karena saya sering ke rumahnya. Anaknya itu sudah pada besar semuanya. Sudah pada punya anak. Udah gede-gede semuanya. Dia telepon, kamu sudah sholat belum? Subhanallah. Nak, sudah sholat belum? Lain cucunya, anaknya. Udah bangkotan. Bahkan sudah jadi syekh sebagiannya. Diingatkan. Karena Allah perintahkan, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkan anakmu salat, istrimu salat. Karena sebab keselamatan mutlak dunia dan akhirat salat. Yang meremehkan salat tadi, kata Allah dalam surat Maryam tadi, meninggalkan salat sama dengan mengikuti syahwat dan endingnya sesat. Lah, selesai. Nah, Pak Bu, yang Allah inginkan adalah iqamatis salat. Apa? Iqamatis salat. Karena bahasa Allah, wa aqimis salat. Tegakkan salat. Pak Bu, ada apa? Katakan tongkat atau pohon. Ya. Ada pohon atau tongkat kita dirikan. Tetapi kehembus angin sepoi,
tumbang. Jangan angin topan, angin sepoi tumbang. Itu artinya tegak apa tidak tegak? Tidak tegak. Jadi, sholat itu bukan sekadar kita melakukan sholat. Bukan. Karena kalau sekedar melakukan sholat, banyak. Ya. Tapi tadi, sholat yang tidak berefek. Kenapa? Karena sekedar melakukan sholat, belum terkategorikan menegakkan sholat. Belum terkategorikan menegakkan sholat. Oleh karena itu, ya, saya ingin mengulang lagi. Sholat dikatakan tegak bila memenuhi 5 kriteria. Sekali lagi. Sholat dikatakan tegak. Berdiri kokoh. Dan antum termasuk yang iqamati salah wa aqimis salah. Apabila memenuhi 5 kriteria. Kriteria pertama tentunya ikhlas. Ikhlas lillah azza wa jalla. Ikhlas. Hanya untuk dan kepada Allah, penuh dengan cinta dan rasa takut. Ikhlas itu apa sih? Hanya untuk Allah, penuh dengan rasa cinta, semangat dan rasa takut. Ikhlas. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati apa? Lillah. Salati lillah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahudin hunafa wa yuqimus shalah. Lihat, paham tidak antum ayat ini? Ayat ini tentang kewajiban ikhlas. Tidaklah kalian diciptakan, tidaklah kalian diperintahkan kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah mukhlisin. Dalam keadaan murni ikhlas hanya untuk Allah di dalam agamanya, dan yang pertama kali dalam praktek ibadah yang antum wajib mukhlisin apa? Wa iqamis shalah. Menegakkan apa? Salat. Ikhlas. Yang kedua. Yang kedua apa? Khusyuk. Apa yang kedua? Khusyuk. Khusyuk. Ada pengumuman gagah. Ada pengumuman gagah tentang orang yang beriman. Siapa yang tahu pengumumannya? Ada pengumuman gagah tentang orang yang beriman dalam Al-Quran. Apa pengumumannya? Siapa yang ngomong? Masya Allah. Pak Haji yang jawab. Ini pantas dapat minyak kayaknya. Masya Allah. Beliau orang sini asli. Ya, tawadhu saja. Padahal di kampungnya kiai dia ini. Beliau. Yes. Pengumuman gagah. Qad aflahal mu'minun. Sungguh pasti bahagia orang yang beriman. Siapa? Teruskan, siapa? Alladzina hum fi salatihim khasya'. Mereka adalah yang khusyuk di dalam salat. Khusyuk. Tapi memang Allah untuk mencapai khusyuk ini, khusyuk itu terbagi dua. Satu. Khusyuk terbagi dua. Standar khusyuk. Pertama, standar khusyuk yang cukup. Yang kedua, standar khusyuk yang istimewa. Adapun standar khusyuk yang cukup, hadis Nabi SAW, aqimis sholata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk hanya ingat aku. Tegakkanlah sholat untuk hanya ingat aku. Aqimis sholata lidzikri. Ya. Allah sebutkan dalam Al-Quran, aqimis sholata lidzikri. Lalu tadi,
Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sungguh salat itu zikir terbesar. Sungguh salat itu zikir terbesar. Pertanyaan. Tolong dijawab dengan jujur. Tadi lagi salat subuh ingat apa? Woi, lagi salat subuh ingat apa? Ingat belum beli kue. Ingat mudik. Banyak yang diingat. Karena begitulah dibuat kita oleh iblis. Ada setan khusus namanya khinzib. Kata Nabi, ada setan khusus namanya khinzib atau khinzab. Setan yang suka datang pas sebelum adzan. Kalau sudah lagi adzan, dia lari, kentut, terbirit-birit sambil kentut. Beres adzan, datang lagi. Pas qomat, lari lagi. Terbirit-birit sambil kentut, nggak mau dengar adzan dan qomat. Beres qomat, datang lagi. Lalu nyelesep di antara sof. Makanya nanti pas pembahasan sof, kata Nabi, saddul furujat, rapatkan sof, wala tada furjatan li syaitan. Jangan tinggalkan ada celah untuk setan nyelesep di situ. Ini mah sop, Masya Allah, kayak sop kambing. Lalu setan itu datang. Nyelesap di antara sop kita. Lalu setan mengatakan, uzkur kada, uzkur kada, uzkur kada. Nah, cek setan ingat iya, ingat itu, ingat iya, ingat itu. Sehingga kata Nabi, sesuatu yang tadinya nggak diingat pun, kehilangan istri jadi ingat. Kehilangan dompet, ingat. Padahal dari tadi, makanya ada anekdot, kalau lagi lupa sesuatu, sholat aja ntar ingat. Ada khinzab atau khinzib. Itu baru standar ringan. Baru standar ringan. Itu saja Allahu Akbar butuh perjuangan. Makanya Pak Bu, kita itu harus betul-betul mau sholat itu sempurna, persiapan, pakaian, tempat. Tidak ada sesuatu yang membuat kita lalai. Ya. Dan kalau kita dalam keadaan Allahu Akbar, ingat ini, ingat itu, ada sunnahnya. Apa itu? Mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, nengok ke kiri, lalu meniup 3 kali. Ya. Begitu caranya. Untuk membantu kehusuan kita. Oke. Ada khusyuk tingkat tinggi. Ada khusyuk tingkat tinggi. Pak Bu. Seorang sahabat, kila dikatakan itu Ali bin Abi Thalib. Seorang sahabat dikatakan Ali bin Abi Thalib. Ada 2 cerita tentang beliau. 1. Disebutkan Ali bin Abi Thalib. Bila beliau sudah datang ke tempat wudunya atau ketika berwudu, wajahnya sudah merah padam. Merasa ketakutan. Ya. Lalu dikatakan kila malak, kenapa engkau begitu? Qala man atawajjahu ilaihi ba'da hadha. Wajahnya sudah mulai kelihatan penuh dengan rasa takut. Ditanyakan, kenapa? Kata Ali, karena siapa setelah ini yang aku akan hadapi? Allah. Raja di raja. Yang gagah dan hebat. Maka didatangi dengan penuh wibawa. Kemudian sebagian salaf dikatakan, wallahu alam, katanya ceritanya Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah peperangan. Ya. Salah satu di antara mereka atau sahabat, katanya Ali, wallahu alam, terkena panah. Lalu para sahabat
bergegas untuk mencabut panah itu. Qala da'ni usalli. Biarkan aku sholat dulu. Nanti ketika aku sholat cabut. Maka akhirnya dia pun sholat menghadap Allah dengan khusyuknya. Sesuai dengan perintahnya ketika sholat dicabut. Lalu setelah dia sholat, dia bertanya, sudahkah dicabut panah itu? Subhanallah. Sampai enggak kerasa panah dicabut ketika sholat. Pada begitu hebat. Kuat hubungannya, penghadapannya kepada Allah. Maka khusyuk di sini menghadap Allah penuh dengan rasa takut. Menghadap Allah penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Wa kanu lana khashi'in. Itu para nabi. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana ragaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Para nabi itu sangat khusyuk. Khusyuk yang dimaksud penuh cinta, penuh rasa takut, penuh pengagungan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya kita ini tingkatan yang cukup aja belum tuh. Makanya sallallahu alaihi wasallam beliau, Pak Bu, kalau sedang sholat seakan-akan ada gemuruh di dada beliau. Terkadang beliau menangis terseduh-seduh. Karena subhanallah beliau paham siapa yang sedang dihadapi. Saya ingin tanya, kalau Anda menghadap, katakan Anda dipanggil oleh Pak Presiden Prabowo. Orang tertinggi di negeri ini. Kira-kira sebelum datangnya gimana? Woi, gimana nih, gimana? Persiapan yang begitu matang. Ya. Ketika menghadap, Anda tidak akan konsentrasi kecuali dengan Pak Prabowo. Anda akan begitu hormat, begitu tunduk. Betul tidak? Mungkin nggak? Antum lagi menghadap Pak Prabowo sambil main-main yoyo gitu. Celengak-celinguk. Mungkin nggak? Tanpa. Nggak mungkin. Walillahil masalul a'la. Inni wajjahtu wajhiya. Teruskan. Lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Itu yang kita baca salah satunya riwayat ketika membuka salat kita. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah Maha Besar. Lalu kita katakan, aku hadapkan wajahku. Ini wajahtu wajihya. Aku hadapkan wajahku buat siapa? Lilladzi fatara as-samawati wal ard. Kepada sang pencipta langit dan bumi. Hanifan, lurus. Tidak sedikit pun ada yang bengkok. Wa ma ana minal musyrikin. Dan aku bukan yang menyekutukan dia. Menduakan dia. Meremehkan dia. La. Makanya kata para ulama, Pak Bu, bohong. Bohong. Kalau Anda bilang Allahu Akbar, masih ingat yang lain. Salat diawali dengan Allahu Akbar. Itu sebetulnya sebuah pernyataan, sikap. Bahwa yang sedang dia hadapi yang maha besar. Ngomong Allahu Akbar masih ingat nu ecek-ecek. Padahal sholat itu akimis sholata lidzikri. Sholat itu hanya untuk ingat aku. Aku yang maha besar. Bilang Allahu Akbar, masih ingat kerjaan, masih ingat istri, masih ingat anak, masih ingat kue, masih ingat mudik. Berarti bohong Anda. Berarti maksudnya nggak sempurna takbir Anda. Ketika Allahu Akbar sejatinya kita tidak ingat yang rendahan-rendahan. Karena kita sedang mengingat siapa? Yang maha besar. Bahkan sedang menghadap yang maha besar. Oke, khusyuk. Yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Sunnah.
Ya, dilakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Kata Nabi, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Pak Bu, saya ingin tanya. Nabi melakukan haji berapa kali? Jamaah. Nabi melakukan haji berapa kali? Haji wada. Sekali. Dalam seumur beliau. Bersama 150.000 sahabat. Haji wada. Subhanallah. Acap kali. Nabi melakukan satu rangkaian haji. Lagi tawaf, lagi sa'i, lagi lempar jumrah. Lagi wukuf di Arafah. Dan beliau hajinya di atas onta. Hatta tawafnya pun di atas onta. Dengan kepentingan apa? Kepentingannya kata Nabi, "Hei, khudhu anni manasikakum." Ambil manasik kalian dariku. Contoh aku. Khudhu, ambil manasik anni dariku, manasikakum, manasik haji kalian. Maka semua sahabat melototi Rasulullah SAW. Sehingga mereka tidak berani melangkah dalam perjalanan haji mereka kecuali pas betul-betul dengan cara Nabi SAW. Makanya hadis fikih terpanjang, kalau antum ditanya hadis fikih terpanjang tentang apa? Tentang haji. Siapa yang meriwayatkannya? Jabir bin Abdullah. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis fikih terpanjang itu. Dari A sampai Z diceritakan oleh kamera yang kuat. Mata-mata para sahabat. Salah satunya Jabir bin Abdullah. Maksud saya apa? Maksud saya, kalau haji saja yang sekali dilihat sahabat begitu sempurna, apalagi sholat. Nabi sholat berapa kali bersama sahabat? Woi, enggak kehitung. Bahkan sholat itu sudah mulai dilakukan oleh Nabi sebelum hijrah. Karena sholat dari oleh-oleh Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tahun berapa? 10 Hijriah. Ya, di tahun wafatnya Abu Thalib, di tahun wafatnya Khadijah, di tahun Nabi dilempari batu di Taif. Nabi dihinakan oleh penduduk bumi, diundang oleh penduduk langit. Isra Mi'raj. Dan turun mendapatkan oleh-oleh salah satunya salat 5 waktu. Walaupun belum ada syariat berjamaah. Ya, tapi pun sudah mulai salat Nabi SAW. Dan dilihat oleh para sahabat di Ka'bah. Salat, sujud, ruku. 3 tahun. Lalu 10 tahun beliau subhanallah tidak pernah meninggalkan salat tentunya. Bahkan beliau senantiasa jadi imam. Salat. Maka kalau yang sekali saja manasik haji begitu sempurna, gimana salat? Akan lebih sempurna ribuan mata sahabat memandang salat Nabi. Sehingga sampai Nabi mengepalkan, ngangkat tangan, baca atau tidak, itu sempurna. Dan memang ini ibadah yang wajib sempurna. Ya? Oleh karena itu, insya Allah inilah pembahasan kita. Pembahasan bagaimana kita bisa sholat betul-betul mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak boleh ada satu titik pun kita berusaha menyelisih sunnah. Karena Nabi bilang, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Baik, kita lewati dulu. Yang keempat. Berapa tadi? Khusyuk, ikhlas, khusyuk di atas sunnah. Betul. Sebentar. Ikhlas, khusyuk, terus. Ayo sesuai dengan sunnah. Yang keempat. Yaitu sebagai ikhlas, lupa saya, ikhlas, khusyuk, sesuai sunnah, di waktunya dan di awal waktunya. Di waktunya.
Yang keempat, dikatakan menegakkan salat bila dilakukan di waktunya. Bahkan di awal waktunya. Kenapa? Karena Allah katakan, inna salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sesungguhnya salat kewajiban yang telah ditentukan waktunya. Makanya tadi, fawailul lil musallin, celaka kau salat. Alladzina hum an salatihim sahun, ketika kau lalai. Imam Ibnu Katsir mengatakan lalai dimaksud salah satunya yuakhiruna salata an waqtiha, suka ngurung-ngurung waktu salat dari waktunya. Dohor jam 3. Ya. Dohor jam 3, asar jam berapa? Jam 6. Ayo baik diurung-urung. Maka naudzubillah, ini tidak menegakkan salat. Yang terakhir. Tapi yang terakhir ini khusus laki-laki. Naam. Ya. Yang terakhir iqamatuha bil jamaah. Menegakkannya bagi laki-laki berjamaah di masjid. Allahu Akbar. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah katakan warka'u ma'ar raqiin. Rukulah bersama orang-orang yang ruku. Nabi SAW mengatakan, sholatur rojuli, sholat laki-laki itu fi baitihi, di rumahnya. Bukan di masjid. Wah, mantap nih. Sholatur rojuli fi baitihi. Sholat laki-laki itu di rumahnya. Tapi belum selesai hadisnya. Illal maktubah, kecuali yang wajib. Kecuali yang wajib. Jadi antum silakan duha, tahajud, nggak usah ke masjid. Kalau bisa qobliyah ba'diyah pun Nabi melakukannya di mana? Di rumah. Supaya rumah semakin berkah. Apalagi Anda ayah dicontoh juga sama anak istri. Aisyah ditanya tentang Rasulullah. Bagaimana dia berada di rumahnya. Kata Aisyah, kana yakumu bimihnati akhihi, bimihnati ahli. Rasul itu kalau di rumah, beliau ikut bantu pekerjaan rumah. Allah. Presiden, panglima perang, Rasul. Tapi kalau di rumah ikut nyapu. Bahkan terkadang ngesol sepatunya, menjahit bajunya. Sallallahu alaihi wasallam. Begitu sederhana. Tawadu. Baik. Lakin idza sami'an nida, tapi kalau sudah terdengar adzan taraka. Semua apapun aktivitasnya dia tinggalkan. Kalau sudah terdengar adzan. Ya. Suatu saat Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat buta. Dalam Sahih Muslim. Abdullah bin Umi Maktum datang kepada Nabi, dia buta. Ya. Faqala ya Rasulullah, ini rajulun a'ma wa laysa li ahadun yaquduni ila al-masjid. Afala ajidu li rukhsah. Ya. Wahai Rasul, engkau tahu sendiri aku ni orangnya buta. Dan tidak ada seorang yang bisa nuntun aku. Aku tidak punya penuntun ke masjid. Dan kamu tahu juga jalan di Madinah terjal dan jalan di Madinah bebatuan. Aku takut. Apakah ada rukhsah bagiku untuk tidak sholat ke masjid? Maka kata Nabi, qala ajal sholli fi baitik. Ya, sholatlah di rumahmu. Falamma tawalla, ketika beranjak beberapa langkah dari Rasul SAW, maka Rasul memanggil lagi, ya Abdullah. Hai Abdullah, sudah beranjak nih, sudah dapat rukhsah. Ditanya lagi, hai Abdullah, atasma'un nida,
Sebentar. Tapi ente dengar adzan enggak? Atasma'un nida? Apakah engkau dengar adzan? Qala ajal. Oh. Hari adzan mah kadenge cenah. Adzan mah kedengar. Qala fa'ajib la ajidu laka rukhsah. Oh, maaf. Kalau dengar adzan wajib datang, aku tidak menemukan rukhsah bagimu. Kalau dengar adzan. Jadi gampang antum ya. Kalau nggak mau ke masjid, tutup aja telinga. Na'udzubillah. Nanti ditutup sekalian sama Allah. Kalau dengar adzan, ini orang buta, Pak. Kalau orang melek dari awal sudah nggak diizinin sama Nabi. Orang buta minta rukhsah. Tapi karena dia dengar adzan, kata Nabi, fa'ajib, kau harus datang, la ajidu laka rukhsah. Aku tidak temukan rukhsah untukmu. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada salat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Bapak Ibu, Allahu Akbar. Tidakkah kita memahami? Bayangkan, saking pentingnya salat, Allah wajibkan diteriakin, diumumkan setiap 5 kali sehari. Untuk mengingatkan. Saking pentingnya salat diteriakin. Hayya 'alas shalah. Ya, dan kita masih bersyukur Pak ada di negeri ini. Saya sering bilang. Ya, sungguh sangat bodoh. Kalau ada seseorang mengatakan Indonesia ini bukan negeri Islam. Indonesia negeri Islam walaupun belum sempurna. Negeri Islam, antum tahu, kriteria negeri Islam yang paling di antara kriteria yang zahir, yang paling yang nampak adalah masih tegaknya azan. Masih tegaknya pengumuman salat. Itu kriteria negeri Islam. Negeri kafir apa? Negeri yang tidak lagi sama sekali tidak ada azan. Ya. Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu saya ada safar ke Madrid. Mana Madrid itu? Spanyol. Mana Spanyol itu? Andalus. Andalus ya? Allahu Akbar. Tahu berapa jaya Islam di negeri itu dulu? 800 tahun. Allah. Oh. Islam jaya di negeri itu 800 tahun. Di Khilafah Bani Umayyah. Tahun dimulai 92 Hijriah. Subhanallah. Pak Bu, kalau antum ke sana masuk ke satu kota namanya Cordoba, Sevilla, Granada, ya, Isbilia. Salah satu yang menyedihkan di Cordoba. Dalam bahasa Arabnya Qurtubah. Salah satu imam besar yang antum tahu, Imam Al-Qurtubi. Ya. Penulis tafsir. Subhanallah. Masjid yang dulu menjadi masjid khilafah Daulah Umayyah besar. Sekarang isinya sudah patung, salib, dan masih ornamen masjid. Bahkan masih tertulis kalimat-kalimat, ya, ayat-ayat Allah di dalam masjid itu. Kita masuk ke Istana Raja, Istana Khalifah di Alhamra, di Granada. Ya Allah, indah. Semua temboknya tertulis la ghaliba illallah, la ghalib, sampai detik ini. Karena dia tidak bisa dihapus karena dipahat di atas, yaitu marmer yang indah. Bayangkan Islam kayaknya belum nyampe 800 tahun di negeri ini. Ya, Islam ini 800 tahun. Tapi sekarang sudah totality menjadi negeri kafir. Apa buktinya? Tidak lagi ada azan.
Maka negeri ini bersyukur kita ini masih ada di negeri Islam. Bersautan hayya ala sholat. Tapi sayang. Muslimnya dipanggil sholat. Ngojek jalan. Hah? Warung nggak tutup. Ngobrol hayu. Rapat jalan. Seakan-akan. Na'udzubillah panggilan begitu saja. Hayya ala salah, mari salat, salat. Hayya ala falah, mari cari kebahagiaan. Enggak ada. Kasihan tuh yang adzan, dia koma, terus. Kasihan. Makanya nggak ada yang mau jadi muadzin ya. Karena sendirian diborong sama itu. Nah, masyaallah muslimin, Allahu Akbar. Ya. Maka diundang ke rumah Allah untuk sholat. Ya, diundang ke rumah Allah untuk sholat. Tapi sekarang sudah jarang yang datang. Hasbunallah. Oleh karena itu Pak, ciri seorang muslim yang baik, ciri ahlus sunnah, ciri seorang salafi, laki-laki atau wanita, dan ciri ahlul jannah, bolak-balik, mondar-mandir, nggak pernah absen ke masjid 5 kali. Kalau Anda begitu, hai laki-laki, Anda telah iqamis salat, negakin salat. Ya, adapun wanita, alhamdulillah, jihad dan ranah gagah mereka di rumahnya. Kata Nabi, la tamna'u ima Allah masajidallah, wa buyutuhunna khairun lahun. Jangan dilarang wanita ke masjid, rumahnya lebih baik. Adapun i'tikaf, nah alhamdulillah para nabi, istri-istrinya beri'tikaf bersama Nabi, bahkan sepeninggalan Nabi. Maka, nih Pak Bu jamaah, pegang 5 kriteria ini. Coba diulangi. Ikhlas. Yang kedua, khusyuk. Yang ketiga, tegak di atas sunnah. Di atas tuntunan, mencontoh Nabi. Yang keempat, na'am. Yaitu di awal, di waktunya dan di awal waktu. Di waktunya di awal waktu. Ayul amal khair. Nabi ditanya amalan apa yang terbaik? Qala as-salatu fi awwali waqtih. Salat di awal waktunya. Dan yang terakhir, laki-laki di mana? Berarti kalau di rumah bencong. Kalau di rumah bencong. Baik, wallahu alam. Semoga Allah mudahkan kita melanjutkan dan menyelesaikan kajian ini, ya, merefresh ulang tentang bagaimana, karena ya kalau kita pelajari ternyata mungkin banyak hal-hal yang perlu kita koreksi dari cara sholat kita dari semenjak 60 tahun atau 40 atau 20 tahun yang lalu. Ya, karena terkadang maaf ya, sebagian atau mungkin banyak melakukan sholat karena sekedar ngelihat orang sholat. Orang ruku ikut ruku, orang sujud ikut sujud. Ya, nggak tahu kayak gimana cara ruku dan sujud yang benar karena tidak pernah mempelajari bagaimana praktek sholat yang benar. Wallahu a'lam. Ya, semoga ada waktu yang cukup untuk bisa menyelesaikan bab esok hari insyaallah, atau ya nanti hari setelahnya kita lanjutkan. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi Muhammad, subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.